Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang budiman, kembali lagi bersama Empat Madhab, channel yang membahas tentang wawasan keislaman. Kami ingatkan, sebelum melanjutkan tayangan ini, terlebih dahulu untuk membaca basmalah dan niatkan diri kalian untuk ikhtiar mencari ilmu pengetahuan, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasad yang nampak dan ruh yang tidak nampak. Keberadaan ruh pada jasad adalah kesatuan yang harus ada untuk keberadaan hidup seorang manusia. Dengan adanya ruh pada jasad, kita menjadi seorang manusia yang hidup. Jika ruh terpisah dari jasad, maka kita hanya menjadi mayat atau daging dan tulang tanpa kehidupan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apa dan bagaimana hakikat ruh itu merupakan ilmu yang Allah Ta'ala tidak ajarkan kepada hambanya, melainkan hanya sedikit. Hakikat ruh. Ruh tercipta sebelum jasad kita. Bahkan sejak awal terciptanya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, ruh telah diciptakan. Kemudian Allah Ta'ala mengambil persaksian dari ruh akan ketuhanannya, bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb kita. Kemudian jasad kita tercipta pada rahim ibu kita. Pada umur 4 bulan, ruh yang telah terlebih dahulu diciptakan, kemudian ditiupkan ke dalam jasad tubuh jasmani manusia. Sehingga kita mulai menjadi manusia yang hidup dan telah memiliki dua sifat kemanusiaan, yaitu jasmani dan rohani pada diri seorang anak manusia. Kemudian ruh akan terpisah dari jasad pada saat kematian tiba. Bentuk ruh. Ketika ruh bersatu dengan jasad, bagaimana bentuk ruh? Apakah mengikuti bentuk jasad? Syekh Shalihu Al-Syaikh menjawab tentang hal itu. Beliau berkata, ruh berbentuk seperti jasad. Apabila ruh dipisahkan dari jasad, maka bentuk keduanya sama. Jasad adalah tubuh jasmani kita. Ruh adalah makhluk selain jasmani, yang mana hanya Allah yang tahu hakikatnya. Adapun bentuk keduanya adalah sama. Rupa ruh serupa dengan jasad. Jasad seseorang sama dengan bentuk ruhnya. Dan hal itu dikarenakan oleh keadaan ruh ketika ditiupkan ke dalam jasad, maka ruh berbentuk mengikuti bentuk jasad jasmani yang ditempatinya. Dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Syarah At-Tahawiyah halaman 187. Tempat ruh setelah meninggal. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintah Rasulnya untuk menjawab roh itu adalah urusan Robku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengambil janji dan kesaksiannya tentang rububiyah dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Badan pada saat itu berupa tanah dan air. Mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di barzakh, yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Mereka kembali ke alam barzakh seperti yang dilihat Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj di langit dunia. Di sana roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur, sementara roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Wallahu a'lam bishawab.